Ada hari-hari ketika hidup terasa penuh, tetapi hati justru kosong. Ada momen ketika semuanya terlihat baik-baik saja, namun di dalam diri kita terasa berantakan. Kita bangun pagi, menjalani rutinitas, menyapa orang-orang, tersenyum seperlunya. Tetapi diam-diam kita bertanya, apakah aku benar-benar hidup dengan terarah? Tenang, Anda tidak sendirian. Hidup modern seringkali membuat kita sibuk memperbaiki hal di luar diri, namun lupa menata yang di dalam. Padahal perubahan besar tidak selalu dimulai dari langkah besar. Ia lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sadar, konsisten, dan penuh makna. Seperti yang diajarkan oleh Epictetus, bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan cara kita memandangnya. Dari situlah fondasi hidup dibangun, dari pikiran yang jernih, sikap yang tenang, dan tindakan yang terkendali. Dalam episode ini, kita akan membahas 8 kebiasaan sederhana untuk menata hidupmu. Kebiasaan yang mungkin terlihat kecil, tetapi mampu mengubah cara Anda memandang dunia dan pada akhirnya mengubah cara Anda menjalani hidup. Poin 1. Membatasi konsumsi informasi. Tidak semua hal harus kamu ketahui. Kita hidup di zaman ketika informasi tidak lagi datang mengetuk pintu. Ia mendobrak masuk tanpa permisi. Sejak mata terbuka di pagi hari, layar ponsel sudah menyuguhkan berita, opini, perdebatan, notifikasi, dan berbagai kabar dari penjuru dunia. Tanpa kita sadari, sebelum benar-benar sadar sepenuhnya, pikiran kita telah dipenuhi oleh hal-hal yang bahkan tidak kita pilih untuk ketahui. Dan disinilah letak kelelahan itu bermula. Kita merasa harus tahu segalanya, harus mengikuti setiap isu yang sedang ramai, harus memahami setiap konflik yang viral. Seolah-olah, jika kita tertinggal satu berita saja, kita akan kehilangan kendali atas hidup. Padahal kenyataannya, sebagian besar informasi itu tidak memiliki pengaruh langsung terhadap arah hidup kita. Filsuf Stoik seperti Epictetus mengingatkan bahwa bukan peristiwanya yang mengguncangkan kita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Namun, bagaimana mungkin pikiran tetap tenang jika setiap hari ia dibanjiri oleh hal-hal yang memicu kecemasan, kemarahan, dan ketakutan? Kebiasaan sederhana untuk menata hidup dimulai dari keberanian membatasi konsumsi informasi. Bukan berarti kita menjadi apatis, bukan berarti kita menutup mata dari realitas, tetapi kita belajar memilih, kita belajar menyaring, kita belajar bertanya pada diri sendiri. Apakah informasi ini benar-benar perlu untuk pertumbuhan hidupku, atau hanya sekedar memancing emosiku? Di era media sosial, algoritma dirancang untuk mempertahankan perhatian kita. Konten yang memancing emosi, amarah, ketakutan, kontroversi lebih cepat menyebar. Tanpa kita sadari, kita ikut terbawa arus. Kita marah pada isu yang tidak kita pahami sepenuhnya. Kita cemas pada kemungkinan yang belum tentu terjadi. Kita gelisah pada opini orang-orang yang bahkan tidak mengenal kita. Akhirnya, energi mental terkuras untuk hal-hal yang berada di luar kendali kita. Stoikisme mengajarkan dikotomi kendali. Ada hal-hal yang berada dalam kuasa kita dan ada yang tidak. Berita politik global, konflik sosial di tempat jauh, komentar orang asing di internet, semuanya seringkali berada di luar kendali kita. Namun, respons kita, batasan yang kita buat, dan pilihan untuk menutup layar, itulah yang sepenuhnya ada dalam kuasa kita. Membatasi konsumsi informasi adalah bentuk disiplin diri. Ia mungkin terasa sederhana, tetapi dampaknya besar. Cobalah menentukan waktu khusus untuk membaca berita, bukan setiap saat. Pilih sumber yang kredibel, bukan sekedar yang sensasional. Berani berhenti membaca ketika informasi mulai mengganggu ketenangan batin. Karena hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita ketahui. Hidup adalah tentang seberapa jernih kita berpikir. Ada kebijaksanaan dalam kesederhanaan. Tidak semua opini harus kita tanggapi. Tidak semua perdebatan harus kita ikuti. Tidak semua kabar buruk harus kita simpan dalam pikiran berhari-hari. Ketika kita mulai membatasi apa yang masuk ke dalam pikiran, kita sedang menata ruang batin kita. Dan ruang batin yang rapi akan menghasilkan keputusan yang lebih tenang, sikap yang lebih bijak, dan hidup yang lebih terarah. Mungkin hari ini langkah kecil itu bisa dimulai dengan satu keputusan sederhana.
meletakkan ponsel sejenak, menarik nafas perlahan, dan kembali pada apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Karena pada akhirnya, kedamaian bukan datang dari mengetahui segalanya. Kedamaian datang dari mengetahui apa yang layak untuk kita beri perhatian. Poin 2. Berhenti membandingkan diri di media sosial. Ada satu kebiasaan yang tampak sepele, namun diam-diam menggerogoti ketenangan batin kita setiap hari. Membandingkan diri. Dan di era media sosial, kebiasaan itu menjadi begitu mudah, begitu otomatis, begitu tak terasa, hingga kita menganggapnya wajar. Kita membuka layar lalu melihat pencapaian orang lain, karir yang melesat, bisnis yang berkembang, tubuh yang ideal, liburan yang mewah, hubungan yang terlihat harmonis. Dalam hitungan detik, tanpa kita sadari, muncul satu bisikan kecil di dalam diri. Mengapa hidupku tidak seperti itu? Perbandingan itu terjadi begitu cepat, dan seringkali ia tidak adil. Kita membandingkan proses hidup kita yang penuh perjuangan dengan hasil akhir orang lain yang sudah disunting, dipilih, dan ditampilkan secara selektif. Kita lupa bahwa media sosial bukanlah cerminan utuh kehidupan, melainkan etalase yang dirancang untuk menampilkan bagian terbaik saja. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa nilai hidup seseorang tidak ditentukan oleh pengakuan publik, melainkan oleh kualitas pikirannya sendiri. Namun di zaman modern, standar nilai diri seringkali bergeser. Jumlah pengikut, tanda suka dan komentar pujian perlahan-lahan menjadi tolok ukur harga diri. Dan disinilah bahaya itu bermula. Ketika kita terlalu sering membandingkan diri, kita mulai meragukan perjalanan kita sendiri. Kita merasa tertinggal, padahal garis start setiap orang berbeda. Kita merasa gagal, padahal mungkin kita sedang berada di fase bertumbuh yang tidak terlihat. Kita merasa kurang, hanya karena melihat potongan kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Stoikisme mengajarkan satu prinsip penting, fokuslah pada apa yang berada dalam kendalimu. Prestasi orang lain bukan dalam kendali kita, kehidupan orang lain bukan dalam kuasa kita. Namun usaha kita hari ini, pilihan kita untuk berkembang, sikap kita terhadap keadaan, itulah yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita. Berhenti membandingkan diri bukan berarti berhenti belajar dari orang lain. Kita tetap bisa terinspirasi, kita tetap bisa mengagumi, tetapi kita tidak menjadikan pencapaian orang lain sebagai alat untuk merendahkan diri sendiri. Ada perbedaan besar antara terinspirasi dan merasa inferior. Di tengah budaya pamer pencapaian yang marak, kita perlu membangun kebiasaan baru, menghargai proses pribadi. Tidak semua kemajuan harus diumumkan, tidak semua pertumbuhan harus divalidasi publik. Kadang, kemajuan terbesar adalah ketika kita menjadi sedikit lebih sabar dari kemarin, sedikit lebih bijak dari minggu lalu, sedikit lebih kuat dari bulan sebelumnya. Bandingkan dirimu dengan dirimu yang kemarin, bukan dengan orang lain yang memiliki latar belakang, peluang, dan jalan hidup yang berbeda. Media sosial sering menciptakan ilusi bahwa semua orang sedang melaju lebih cepat, padahal banyak juga yang sedang berjuang dalam diam. Banyak yang tersenyum di foto, tetapi menangis setelah kamera dimatikan. Banyak yang terlihat percaya diri, tetapi menyimpan keraguan yang sama seperti kita. Ketika kita berhenti membandingkan, kita membebaskan energi mental yang selama ini terbuang. Energi itu bisa kita alihkan untuk membangun diri, untuk memperbaiki kebiasaan, untuk memperdalam karakter. Hidup bukan perlombaan kolektif dengan papan skor terbuka. Hidup adalah perjalanan personal yang kualitasnya ditentukan oleh integritas dan ketenangan batin. Mungkin mulai hari ini, kita bisa melakukan satu hal sederhana. Menyadari ketika perbandingan mulai muncul, lalu berkata pada diri sendiri dengan tenang, perjalananku berbeda, dan itu tidak apa-apa. Karena pada akhirnya, kebahagiaan tidak lahir dari menjadi lebih baik dari orang lain. Ia lahir dari menjadi lebih baik dari versi diri kita yang dulu. Dan ketika kita benar-benar memahami itu, kita tidak lagi merasa tertinggal. Kita hanya merasa sedang berjalan dengan ritme kita sendiri. Poin 3. Melatih jeda sebelum reaksi. Di zaman yang serba cepat ini, hampir segala sesuatu menuntut respons instan. Pesan harus segera dibalas, komentar harus segera ditanggapi, kritik harus segera dijawab. Seolah-olah diam beberapa detik saja dianggap kelemahan. Namun justru, di tengah budaya yang terburu-buru itulah, kemampuan untuk berhenti sejenak menjadi kekuatan yang langka. Kita seringkali tidak lelah karena peristiwa itu sendiri, melainkan karena reaksi kita yang berlebihan terhadapnya. Satu komentar sinis di media sosial bisa merusak suasana hati seharian.
Satu kalimat tajam di tempat kerja bisa memicu pertengkaran panjang. Satu kesalahan kecil bisa berubah menjadi penyesalan besar karena kita bereaksi tanpa berpikir. Padahal, di antara rangsangan dan respons selalu ada ruang kecil. Ruang itulah yang menentukan kualitas hidup kita. Filsuf dan kaisar Romawi seperti Marcus Aurelius menulis bahwa kita memiliki kuasa atas pikiran kita, bukan atas peristiwa di luar diri. Artinya, kejadian mungkin tidak bisa kita kendalikan, tetapi respons kita sepenuhnya berada dalam wilayah pilihan. Masalahnya, kita jarang menyadari bahwa kita sedang memilih. Ketika seseorang meremehkan kita, ego ingin segera membalas. Ketika kita merasa disalahpahami, kita ingin langsung membela diri. Ketika ada ketidakadilan, emosi mendorong kita untuk meledak. Semua itu terasa alami, namun tidak semua yang alami itu bijaksana. Melatih jeda sebelum bereaksi adalah kebiasaan sederhana yang mengubah cara kita menghadapi dunia. Ia mungkin hanya berupa satu tarikan nafas panjang, satu hitungan perlahan dalam hati, satu keputusan untuk tidak langsung mengetik balasan. Namun dari jeda kecil itu, lahir keputusan yang lebih matang. Di media sosial, banyak konflik membesar bukan karena masalahnya besar, tetapi karena respons yang terlalu cepat dan emosional. Di jalan raya, banyak pertengkaran terjadi bukan karena kesalahan fatal, tetapi karena ego yang tidak mau memberi ruang. Di dalam rumah tangga, banyak luka hati terbentuk karena kata-kata yang terucap tanpa pertimbangan. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi bukanlah musuh, tetapi kita tidak boleh menjadi budak emosi. Emosi adalah sinyal, bukan komando. Ia memberitahu kita bahwa sesuatu terasa tidak nyaman, tetapi tidak memaksa kita untuk bertindak secara impulsif. Dengan melatih jeda, kita memberi kesempatan bagi akal untuk bekerja sebelum emosi mengambil alih. Bayangkan betapa banyak penyesalan bisa dihindari jika kita belajar berhenti sejenak. Betapa banyak hubungan bisa diselamatkan jika kita memilih tenang daripada menang. Betapa banyak energi mental bisa dihemat jika kita tidak menanggapi setiap provokasi. Jeda bukan berarti lemah. Jeda adalah bentuk kendali diri. Dan kendali diri adalah fondasi karakter yang kuat. Dalam dunia yang menghargai kecepatan, orang yang mampu tenang justru terlihat berbeda. Ia tidak mudah terseret arus, ia tidak mudah terpancing, ia tidak mudah kehilangan arah hanya karena satu situasi yang tidak menyenangkan. Melatih jeda juga berarti menerima bahwa kita tidak harus selalu benar. Tidak semua perdebatan perlu dimenangkan. Tidak semua opini perlu dikoreksi. Kadang kedewasaan justru terlihat dari kemampuan untuk membiarkan sesuatu berlalu. Hari ini, mungkin kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain bersikap. Kita tidak bisa memastikan dunia selalu adil. Tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita merespons. Dan mungkin, perubahan besar dalam hidup tidak dimulai dari keputusan yang spektakuler. Ia dimulai dari satu kebiasaan kecil. Berhenti sejenak sebelum berbicara, sebelum menulis, sebelum bertindak. Karena di dalam jeda itu ada kebijaksanaan. Di dalam jeda itu ada kendali. Dan di dalam jeda itu ada hidup yang lebih tenang, lebih terarah, dan lebih bermartabat. Poin 4. Menata ulang definisi sukses yang terlalu bising. Sejak kecil, tanpa sadar kita mewarisi satu gambaran tentang sukses. Nilai harus tinggi, karier harus mapan, penghasilan harus besar, rumah harus layak dipamerkan, pencapaian harus terlihat. Dan semakin dewasa, suara itu semakin keras. Datang dari keluarga, lingkungan, media, bahkan dari perbandingan di dalam kepala kita sendiri. Sukses perlahan berubah menjadi panggung. Di zaman modern, definisi sukses seringkali diukur dari apa yang tampak. Jabatan di kartu nama, jumlah pengikut di media sosial, kendaraan yang dikendarai, kota tempat tinggal. Seolah-olah hidup adalah kompetisi terbuka yang skor nilainya bisa dilihat semua orang. Dan tanpa kita sadari, kita ikut berlari. Namun pertanyaannya sederhana. Berlari kemana?
Banyak orang terlihat berhasil, tetapi kehilangan ketenangan. Banyak yang memiliki pencapaian tinggi, tetapi sulit tidur nyenyak. Banyak yang dieluk-elukan, tetapi diam-diam merasa kosong. Di titik inilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, apakah definisi sukses yang selama ini kita kejar benar-benar milik kita, atau hanya gema dari suara orang lain? Filsuf Stoik seperti Seneca pernah mengingatkan bahwa kemiskinan sejati bukanlah ketika seseorang memiliki sedikit, tetapi ketika ia selalu merasa kurang. Kalimat ini sederhana, namun menohok. Karena dalam budaya yang terus mendorong kita untuk memiliki lebih, kita jarang diajarkan untuk merasa cukup. Sukses yang terlalu bising membuat kita sulit mendengar suara hati sendiri. Kita merasa tertinggal ketika teman sudah membeli rumah. Kita merasa gagal ketika rekan kerja lebih cepat naik jabatan. Kita merasa tidak berarti ketika orang lain tampak lebih bersinar. Padahal setiap orang berjalan di jalur yang berbeda, dengan tantangan yang berbeda, dan dengan waktu yang berbeda pula. Menata ulang definisi sukses bukan berarti menolak ambisi, bukan berarti berhenti berkembang, tetapi kita mulai mendefinisikan ulang apa yang benar-benar bernilai. Apakah sukses hanya tentang angka di rekening, atau tentang kualitas karakter? Apakah sukses hanya tentang pengakuan publik, atau tentang integritas pribadi? Apakah sukses hanya tentang terlihat hebat, atau tentang menjadi pribadi yang tenang dan utuh? Stoikisme mengajarkan bahwa hal-hal eksternal, kekayaan, reputasi, status, bukanlah sumber kebahagiaan sejati. Yang lebih penting adalah kebajikan, kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri, dan keadilan. Tanpa itu semua, pencapaian sebesar apapun terasa rapuh. Dalam kehidupan modern, tekanan untuk terlihat sukses sering membuat kita mengorbankan kesehatan, hubungan, bahkan nilai diri. Kita bekerja tanpa henti, bukan karena cinta pada proses, tetapi karena takut tertinggal. Kita mengambil keputusan bukan karena sesuai prinsip, tetapi karena ingin memenuhi ekspektasi. Dan di titik tertentu, kelelahan itu datang. Menata ulang definisi sukses berarti berani berkata, "Aku tidak harus mengikuti standar yang bukan milikku." Itu berarti menyadari bahwa hidup yang baik tidak selalu sama dengan hidup yang mengesankan. Bahwa damai lebih penting daripada terlihat unggul. Bahwa karakter lebih tahan lama daripada popularitas. Mungkin sukses bagimu adalah mampu makan malam bersama keluarga tanpa tergesa-gesa. Mungkin sukses adalah bangun pagi tanpa rasa cemas berlebihan. Mungkin sukses adalah bekerja dengan jujur, meski tidak selalu dipuji. Mungkin sukses adalah bertumbuh secara perlahan tanpa perlu diumumkan. Sukses yang sejati tidak selalu berisik. Ia seringkali sunyi, tetapi kokoh. Ketika kita berhenti mendefinisikan hidup berdasarkan sorotan luar, kita mulai membangun fondasi dari dalam. Kita tidak lagi mudah goyah oleh pencapaian orang lain. Kita tidak lagi panik ketika standar sosial berubah. Kita tahu kemana kita melangkah dan mengapa kita melangkah. Pada akhirnya, menata hidup berarti menata cara kita menilai keberhasilan. Karena jika standar kita keliru, maka seluruh perjalanan terasa salah arah. Dan mungkin hari ini adalah saat yang tepat untuk bertanya kembali. Apakah aku mengejar hidup yang benar-benar kuinginkan, atau sekedar hidup yang terlihat menakjubkan? Jawaban yang jujur mungkin tidak mudah, tetapi dari situlah ketenangan bermula. Poin 5. Mengurangi ketergantungan pada validasi eksternal. Ada kebutuhan yang sangat manusiawi dalam diri kita. Ingin dihargai, ingin diakui, ingin diterima. Sejak kecil kita belajar bahwa pujian terasa menyenangkan dan penolakan terasa menyakitkan. Kita tersenyum ketika diapresiasi dan terluka ketika diabaikan. Namun di era modern, kebutuhan itu berkembang menjadi ketergantungan. Media sosial memperkuat dorongan untuk selalu terlihat. Setiap unggahan menunggu tanda suka. Setiap opini menunggu persetujuan. Setiap pencapaian terasa belum lengkap tanpa pengakuan publik.
Tanpa sadar, kita mulai mengukur nilai diri berdasarkan respons orang lain. Dan disinilah letak bahayanya. Ketika harga diri bergantung pada validasi eksternal, hidup menjadi rapuh. Satu kritik bisa menghancurkan kepercayaan diri. Satu komentar negatif bisa merusak suasana hati seharian. Ketika pujian datang, kita merasa tinggi. Ketika tidak ada respons, kita merasa tidak berarti. Padahal, sesuatu yang berada di tangan orang lain tidak pernah benar-benar stabil. Filsuf Stoik seperti Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan opini orang lain. Kita tidak memiliki kuasa atas bagaimana mereka menilai, memuji, atau mengkritik kita. Jika demikian, mengapa kita menyerahkan nilai diri kita pada sesuatu yang bukan milik kita? Mengurangi ketergantungan pada validasi eksternal bukan berarti menolak apresiasi. Kita tetap bisa menerima pujian dengan rasa syukur. Kita tetap bisa belajar dari kritik yang membangun. Namun kita tidak menjadikan keduanya sebagai fondasi identitas. Masalah muncul ketika kita melakukan sesuatu bukan lagi karena itu benar, tetapi karena itu disukai. Kita memilih kata-kata yang populer, bukan yang jujur. Kita mengambil keputusan yang aman, bukan yang sesuai prinsip. Kita takut berbeda karena takut tidak diterima. Lama-kelamaan, kita kehilangan arah. Kita mulai bertanya, apa yang orang lain pikirkan tentangku? Lebih sering daripada apakah ini selaras dengan nilai hidupku? Kita menjadi lebih sibuk membangun citra daripada membangun karakter. Dan ketika citra itu retak, kita merasa seluruh diri kita runtuh. Stoikisme mengingatkan bahwa yang terpenting bukanlah reputasi, melainkan integritas. Reputasi ada di pikiran orang lain, integritas ada dalam diri kita sendiri. Reputasi bisa berubah dalam semalam, integritas dibangun perlahan dan bertahan lama. Ketika kita mengurangi ketergantungan pada validasi eksternal, kita mulai merasakan kebebasan yang berbeda. Kita tidak lagi terlalu gelisah ketika tidak dipuji. Kita tidak lagi terlalu defensif ketika dikritik. Kita tahu siapa diri kita, terlepas dari sorotan atau pengabaian. Kebiasaan ini bisa dimulai dari hal kecil. Bertanya sebelum bertindak, apakah aku melakukan ini karena memang benar menurutku atau hanya agar terlihat baik? Berani menolak sesuatu meski mungkin tidak populer. Berani berdiri pada prinsip meski tidak semua orang setuju. Dalam dunia yang penuh sorotan, ketenangan menjadi bentuk keberanian. Ada kedamaian ketika kita berhenti mengejar tepuk tangan. Ada kekuatan ketika kita tidak lagi takut pada penilaian. Kita bekerja dengan lebih tulus, berbicara dengan lebih jujur, dan hidup dengan lebih ringan. Karena pada akhirnya, orang lain mungkin melihat sebagian kecil dari hidup kita, tetapi kita hidup dengan diri kita sendiri setiap hari. Jika kita terus-menerus mengkhianati nilai diri demi persetujuan luar, yang tersisa hanyalah kekosongan. Mengurangi ketergantungan pada validasi eksternal berarti membangun pusat gravitasi di dalam diri. Kita tidak lagi mudah ditarik oleh pujian, dan tidak mudah dijatuhkan oleh kritik. Kita menjadi lebih stabil, lebih dewasa, dan lebih sadar. Dan mungkin itulah salah satu bentuk sukses yang paling sunyi namun paling kuat. Mengetahui nilai diri sendiri tanpa harus menanyakannya kepada dunia. Poin 6. Membiasakan refleksi harian di tengah rutinitas padat. Kita hidup dalam ritme yang cepat. Pagi dimulai dengan alarm, lalu notifikasi. Siang dipenuhi rapat, target, dan tuntutan. Malam seringkali dihabiskan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan atau sekedar melepas lelah dengan menggulir layar tanpa arah. Hari berganti begitu saja, tanpa benar-benar kita sadari kapan kita sempat berhenti dan bertanya pada diri sendiri, bagaimana aku menjalani hari ini? Rutinitas yang padat sering membuat kita produktif, tetapi belum tentu sadar. Di tengah kesibukan modern, refleksi menjadi sesuatu yang langka. Kita lebih sering mengevaluasi kinerja, tetapi jarang mengevaluasi sikap. Kita menghitung pencapaian, tetapi jarang menimbang kualitas karakter. Kita menilai hasil, tetapi jarang menilai proses batin yang menyertainya. Padahal tanpa refleksi, hidup berjalan seperti kendaraan tanpa arah. Bergerak, tetapi belum tentu menuju tujuan yang tepat. Filsuf Stoik seperti Seneca dikenal memiliki kebiasaan meninjau kembali harinya setiap malam. Ia bertanya pada dirinya sendiri, kesalahan apa yang telah kulakukan? Apa yang sudah kulakukan dengan baik? Di mana aku bisa menjadi lebih bijaksana?
Kebiasaan ini bukan untuk menghakimi diri, melainkan untuk memperbaiki diri. Refleksi harian bukan ritual yang rumit. Ia tidak membutuhkan waktu lama. Kadang cukup 5 atau 10 menit dalam keheningan. Tetapi dari kebiasaan kecil itu, lahir kesadaran yang besar. Di zaman ketika perhatian kita terpecah oleh banyak hal, refleksi adalah cara untuk kembali utuh. Ia membantu kita menyadari emosi yang mungkin terpendam sepanjang hari. Ia mengingatkan kita pada keputusan yang mungkin tergesa. Ia memberi ruang untuk memaafkan diri atas kekurangan, sekaligus memperkuat niat untuk menjadi lebih baik esok hari. Tanpa refleksi, kita mudah mengulang kesalahan yang sama. Kita mudah bereaksi dengan pola lama. Kita mudah terseret oleh kebiasaan yang kita tidak sadari. Tetapi dengan refleksi, kita mulai melihat pola itu. Dan ketika pola terlihat, perubahan menjadi mungkin. Hidup modern sering menuntut kita untuk bergerak terus. Namun stoikisme mengajarkan bahwa pertumbuhan sejati bukan hanya soal tindakan, melainkan juga kesadaran. Apa yang bisa aku kendalikan hari ini? Di mana aku membiarkan emosi menguasai diriku? Apakah aku sudah bertindak sesuai nilai yang kupegang? Pertanyaan-pertanyaan ini sederhana, tetapi jujur. Refleksi juga melatih kerendahan hati. Kita belajar mengakui kesalahan tanpa menyalahkan orang lain. Kita belajar melihat peran diri sendiri dalam konflik. Kita belajar menerima bahwa menjadi manusia berarti tidak selalu sempurna. Namun refleksi bukan sekedar mencari kekurangan. Ia juga tentang mengapresiasi mengajuan kecil. Tentang menyadari bahwa hari ini kita sedikit lebih sabar dibanding kemarin, bahwa kita berhasil menahan diri dari reaksi impulsif, bahwa kita memilih tenang di situasi yang biasanya memancing emosi. Dalam dunia yang terus menilai dari luar, refleksi mengajarkan kita untuk menilai dari dalam. Kebiasaan ini bisa dimulai dengan pertanyaan sederhana setiap malam. Apa yang bisa aku lepaskan hari ini? Apa yang bisa aku perbaiki besok? Apa yang patut aku syukuri? Ketika kita membiasakan refleksi, hidup tidak lagi berjalan tanpa makna. Setiap hari menjadi ruang belajar, setiap kesalahan menjadi guru, setiap keberhasilan menjadi penguat karakter. Di tengah rutinitas padat, refleksi adalah jeda yang menyelamatkan arah. Ia mungkin tidak terlihat oleh siapapun, ia tidak diumumkan di media sosial, tetapi dampaknya terasa dalam ketenangan batin dan kejernihan pikiran. Dan mungkin di dunia yang terlalu sibuk untuk berhenti, kemampuan untuk duduk diam sejenak dan berbicara jujur dengan diri sendiri adalah salah satu kebiasaan paling sederhana, namun paling transformatif untuk benar-benar menata hidup. Poin 7. Belajar berkata cukup di tengah budaya konsumtif. Kita hidup di zaman ketika keinginan selalu diperbaharui. Setiap hari ada tren baru. Setiap minggu ada standar baru. Setiap bulan ada sesuatu yang dikatakan harus dimiliki. Tanpa kita sadari, kita terus didorong untuk merasa kurang. Kurang kaya, kurang sukses, kurang menarik, kurang bahagia. Budaya konsumtif tidak hanya menjual barang, ia menjual rasa tidak cukup. Iklan tidak sekadar menawarkan produk, ia membisikkan bahwa hidup kita belum lengkap tanpanya. Media sosial tidak hanya menampilkan gaya hidup, ia menanamkan standar yang terasa wajib diikuti. Dan perlahan, kita mulai percaya bahwa kepuasan ada di luar diri, di benda berikutnya, pencapaian berikutnya, pengakuan berikutnya. Namun pertanyaannya sederhana, kapan semua itu berhenti? Filsuf Stoik seperti Seneca pernah menulis bahwa orang miskin bukanlah mereka yang memiliki sedikit, melainkan mereka yang selalu menginginkan lebih. Kalimat ini terasa sangat relevan di zaman modern, karena seringkali yang melelahkan bukanlah kekurangan, melainkan hasrat yang tidak pernah selesai. Belajar berkata cukup bukan berarti berhenti bertumbuh, bukan berarti menolak kemajuan, tetapi ini adalah tentang kesadaran bahwa tidak semua keinginan perlu dipenuhi dan tidak semua standar perlu diikuti. Budaya konsumtif membuat kita mengukur nilai diri dari apa yang kita miliki. Rumah yang lebih besar, gawai yang lebih baru, pakaian yang lebih bermerek, liburan yang lebih jauh. Seolah-olah identitas kita melekat pada benda-benda itu. Padahal benda bisa dibeli, karakter harus dibangun.
Ketika kita terus mengejar lebih tanpa pernah merasa cukup, hidup berubah menjadi perlombaan tanpa garis akhir. Kita bekerja bukan lagi karena makna, tetapi karena dorongan untuk mengejar gaya hidup tertentu. Kita membeli bukan karena kebutuhan, tetapi karena takut tertinggal. Dan anehnya, semakin banyak yang kita miliki, semakin besar pula kekhawatiran untuk mempertahankannya. Belajar berkata cukup adalah tindakan revolusioner di tengah budaya yang selalu berkata kurang. Ia membutuhkan keberanian untuk melawan arus. Keberanian untuk mengatakan bahwa kebahagiaan tidak selalu identik dengan kepemilikan. Bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh harga barang yang kita gunakan. Stoikisme mengajarkan kesederhanaan sebagai bentuk kebebasan. Ketika kita tidak lagi diperbudak oleh hasrat berlebihan, kita menjadi lebih ringan. Kita tidak mudah iri, kita tidak mudah cemas, kita tidak mudah goyah oleh perubahan tren. Ada ketenangan yang muncul ketika kita menyadari bahwa apa yang kita miliki saat ini sebenarnya sudah cukup untuk hidup yang layak dan bermakna. Cukup juga berarti menerima fase hidup. Tidak semua orang harus mencapai hal yang sama di waktu yang sama. Tidak semua orang harus mengikuti ritme yang sama. Ketika kita berhenti memaksakan diri memenuhi standar luar, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk tumbuh dengan ritme yang lebih sehat. Mungkin berkata cukup bisa dimulai dari hal kecil, menunda pembelian yang tidak mendesak, bersyukur atas apa yang sudah ada, menghargai kualitas bukan kuantitas, memilih pengalaman yang bermakna daripada sekadar simbol status. Karena pada akhirnya, hidup yang tertata bukanlah hidup yang paling banyak memiliki. Ia adalah hidup yang paling sedikit dikuasai oleh keinginan. Dan di tengah dunia yang terus berteriak agar kita membeli, mengejar dan membandingkan, kemampuan untuk berkata dengan tenang, "Ini sudah cukup," adalah salah satu bentuk kebijaksanaan yang paling sunyi, namun paling membebaskan. Poin 8. Memilih lingkungan yang sehat secara emosional. Seringkali kita berbicara tentang menata hidup seolah-olah semuanya sepenuhnya berada dalam kendali pribadi. Kita membahas disiplin diri, pola pikir, kebiasaan, dan karakter. Semua itu benar dan penting. Namun ada satu aspek yang kerap kita abaikan. Lingkungan. Manusia tidak hidup dalam ruang hampa. Kita dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita, oleh percakapan yang kita dengar setiap hari, oleh nilai yang dianut dalam lingkaran pergaulan, oleh budaya di tempat kerja, bahkan oleh suasana emosional di dalam rumah sendiri. Lingkungan yang sehat secara emosional bukanlah lingkungan tanpa masalah. Ia adalah lingkungan yang memberi ruang untuk bertumbuh tanpa rasa takut, tanpa manipulasi, tanpa tekanan yang merusak harga diri. Di zaman modern, isu seperti relasi toksik, budaya kerja yang kompetitif berlebihan, dan pertemanan yang penuh drama semakin sering terdengar. Banyak orang bertahan di lingkungan yang melelahkan secara emosional karena takut sendirian, takut kehilangan koneksi, atau takut dianggap lemah. Padahal, bertahan di lingkungan yang terus menguras energi bukanlah tanda kekuatan. Itu bisa menjadi bentuk pengabaian terhadap diri sendiri. Filsuf Stoik seperti Epictetus mengingatkan bahwa kita menjadi serupa dengan apa yang sering kita dengar dan lihat. Jika setiap hari kita dikelilingi oleh keluhan, gosip, dan sinisme, perlahan-lahan pola pikir kita akan terwarnai hal yang sama. Jika kita terus berada di tengah orang-orang yang meremehkan, kita mungkin mulai meragukan nilai diri sendiri. Memilih lingkungan yang sehat berarti sadar bahwa kedamaian batin tidak hanya dibangun dari dalam, tetapi juga dijaga dari luar. Lingkungan yang sehat tidak selalu berarti nyaman. Kadang ia tetap menantang kita untuk berkembang. Namun ia tidak menjatuhkan, ia tidak mempermalukan, ia tidak memanfaatkan kelemahan kita sebagai bahan ejekan. Ia memberi ruang untuk berbeda pendapat tanpa merendahkan. Di tempat kerja misalnya, budaya yang hanya menekankan hasil tanpa menghargai proses bisa menciptakan tekanan kronis. Di pertemanan, kebiasaan saling membandingkan atau menyebarkan gosip bisa menumbuhkan rasa tidak aman. Di dalam keluarga, komunikasi yang penuh kritik tanpa empati bisa meninggalkan luka yang dalam.
Menata hidup berarti berani mengevaluasi. Apakah lingkungan tempatku berada mendukung pertumbuhan atau justru menghambatnya? Tentu tidak semua lingkungan bisa kita pilih sepenuhnya. Kita mungkin tidak bisa langsung meninggalkan pekerjaan tertentu atau memutus hubungan secara drastis. Namun kita selalu bisa memilih seberapa dekat kita terlibat, seberapa dalam kita membiarkan opini mereka mempengaruhi diri, dan batasan apa yang perlu kita bangun. Stoikisme mengajarkan untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengubah karakter semua orang di sekitar kita, tetapi kita bisa mengatur jarak, kita bisa menetapkan batas, kita bisa memutuskan untuk tidak menyerap energi negatif yang bukan milik kita. Lingkungan yang sehat juga berarti mencari komunitas yang sejalan dengan nilai hidup kita. Orang-orang yang menghargai kejujuran, kerja keras, dan pertumbuhan. Orang-orang yang berani menegur dengan niat baik, bukan dengan niat menjatuhkan. Orang-orang yang keberadaannya membuat kita merasa lebih kuat, bukan lebih kecil. Ada keberanian dalam memilih lingkungan yang tepat. Kadang itu berarti mengurangi interaksi. Kadang itu berarti melepaskan relasi lama. Kadang itu berarti keluar dari zona nyaman. Namun kedamaian yang lahir dari keputusan itu seringkali sepadan. Karena pada akhirnya, hidup yang tertata bukan hanya tentang bagaimana kita berpikir, tetapi juga tentang di mana dan dengan siapa kita bertumbuh. Lingkungan yang sehat secara emosional memberi kita ruang untuk menjadi versi terbaik diri sendiri tanpa harus kehilangan jati diri demi diterima. Dan mungkin salah satu bentuk kasih terbesar kepada diri sendiri adalah memilih untuk berada di tempat yang menjaga ketenangan batin, bukan yang terus-menerus mengujinya tanpa arah. Hidup yang tertata tidak lahir dari perubahan besar yang dramatis, tetapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sadar dan konsisten. Dari cara kita menyaring informasi, dari keputusan untuk berhenti membandingkan, dari jeda sebelum bereaksi, dari keberanian mendefinisikan ulang sukses, dari kemandirian nilai diri, dari refleksi yang jujur, dari kemampuan berkata cukup, dan dari lingkungan yang kita pilih dengan bijak. Semua itu mungkin terlihat sederhana, namun kesederhanaan yang dijaga setiap hari akan membentuk karakter yang kokoh. Di channel ini, kita tidak sedang mengejar motivasi yang meledak sesaat. Kita sedang membangun fondasi yang tenang namun kuat. Jika Anda ingin bertumbuh dengan kesadaran, memperdalam makna hidup, dan menemukan arah di tengah dunia yang bising, mari berjalan bersama. Karena pada akhirnya, hidup yang baik bukan tentang terlihat hebat, melainkan tentang menjadi utuh.